PA 212 dan MUI mati kutu, digulung, Letjen Dudung. Ditulis oleh Nina Nur di sewot.com. Jumpa lagi dengan channel media berita terkini. Jangan lupa subscribe dulu, like dan share video ini ya. Ketika masih menjabat sebagai Pangdam Jaya, tahun lalu, nama Dudung Abdurrahman mendadak tenar dan dipuji banyak warga masyarakat. Pasalnya, Dudung tanpa basa-basi menurunkan baliho-baliho Rizik Syihab, imam besarnya FPI, yang tersebar di berbagai lokasi di ibu kota. Suatu hal yang mengagetkan dan memberikan pencerahan. Mengagetkan, karena kita semua mungkin sudah muak melihat baliho-baliho itu memuja-muji, mendewakan, dan meninggikan Rizik. Padahal statusnya kembali lagi jadi tersangka kasus chat porno. Sampai media luar negeri pun menyebutnya sebagai ex-pon fugitif. Mantan buronan kasus porno. Terungkap pula bahwa baliho itu tidak berizin. Namun jajaran Pemprov DKI tidak juga berhasil menertibkannya. Menambah kesan seakan Rizik ini gak ada lawan. Namun, begitu Dudung turun tangan, tak ada satupun perlawanan dari FPI sebagai pihak yang memasang baliho. Mereka hanya terdiam, bingung mau ngapain, mau melawan bagaimana, sampai baliho Rizik robek-robek ketika diturunkan pun, mereka hanya bisa melihat dengan pasrah. Sebuah pencerahan bagi masyarakat, untuk tidak lagi takut terhadap kekuatan FPI yang katanya pernah menggerakkan 7 juta umat. Kekuatan itu tidak ada lagi sisanya. Saya pernah menulis, bahwa pasca penurunan baliho Rizik, Dudung menjadi target pembunuhan karakter. Namanya hendak didiskreditkan oleh media yang terlihat mendukung FPI, yakni ketika Maijen Dudung diangkat jadi Pangkostrat. Sementara media lain menyebut hal itu sebagai promosi. Satu media ini hanya menyebutnya sebagai mutasi, dengan embel-embel galaknya. Dudung terhadap FPI. Tentu saja, sentilan macam ini tidak ada efeknya sama sekali. Mungkin karena modalnya juga nggak gede, sehingga tidak bisa mengatur banyak media hehehe. Namun, ini sudah jadi indikasi bahwa Dudung yang sekarang berpangkat letjen, sudah jadi target untuk didiskreditkan. Tinggal menunggu momen atau celah tertentu yang bisa dimanfaatkan oleh gerombolan kadrun ini. Momen yang diyakini sebagai celah itu pun datang ketika Letjen Dudung memberikan pengarahan kepada para prajurit TNI. Saat itu Letjen Dudung melakukan kunjungan ke Batalion Zipur 9 Kostrat di Bandung, Jawa Barat. Letjen Dudung mengingatkan agar para prajurit TNI menghindari sikap fanatik yang berlebihan dan bijak dalam menerima informasi yang beredar di media sosial. Bijaklah dalam bermain media sosial sesuai dengan aturan yang berlaku bagi prajurit. Hindari fanatik yang berlebihan terhadap suatu agama. Karena semua agama itu benar di mata Tuhan. Demikian perkataan Letjen Dudung. Ada yang salah dengan perkataan Letjen Dudung? Kata saya sih perkataan itu merupakan sebuah nasihat yang bijak. Menteri Agama, Yakut Kholil Koumas pun menegaskan dukungannya terhadap pernyataan Letjen Dudung. Bahwa semua yang berlebihan itu memang tidak baik. Menteri Yakut juga mengamini pernyataan Dudung soal semua agama benar di mata Tuhan. Para pemeluk suatu agama pasti menganggap agamanya benar di hadapan Tuhan. Sebenarnya, kalau mau cermat, bijak dan dewasa,
dukungan Menteri Agama terhadap Letjen Dudung sudah memberikan kode keras bahwa pernyataan Dudung itu tidak bakal bisa dipakai sebagai celah untuk mendiskreditkan Dudung dan memprovokasi publik. Namun, namanya orang yang mungkin sudah punya dendam, ataupun memang punya tujuan buruk untuk menenggelamkan Dudung. Tetap saja, akhirnya pernyataan Dudung dijadikan polemik. Oleh siapa lagi kalau bukan kubu Rizik, PA 212 dan MUI, di antaranya. Mereka ini yang paling vokal suaranya menyerang Dudung. Pengacara Rizik, Aziz Yanuar, dengan keras sok menggertak. Dia menantang Dudung untuk menikahkan anaknya dengan cara agama lain. Juga menantang apakah Dudung berani bikin perjanjian, jika ada keluarganya yang wafat, lalu dikuburkan dengan ajaran agama lain. Berasa pemegang kunci surga sih ya, hehehe. Menurut Ketua PA 212 Aminuddin, Dudung harus lebih mengerti apa yang harus dibicarakan sebelum memberi pernyataan. Dia pun menyuruh Letjen Dudung banyak baca lagi. Seakan Pangkostrat adalah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Kemudian menurut Ketua Umum PA 212 Slamet Marif, pernyataan Dudung itu sudah melampaui batas dan wewenang sebagai Pangkostrat sehingga bisa memecah belah umat Islam dan TNI. Dia pun menyebutnya sebagai racun sumber. Sementara itu, Novel Bamukmin menyebut Dudung salah kaprah dan sengaja membuat kegaduhan. Ada beberapa suara datang dari MUI. Ketua MUI Sumatera Barat mempertanyakan Tuhannya siapa yang dimaksud. Dia memastikan bahwa itu bukan Tuhan kaum muslimin. Petinggi MUI lain. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kiai Haji Muhyiddin Junaidi menyebut pernyataan Dudung itu sesat dan menyesatkan. Dudung diminta menarik kembali pernyataannya dan meminta maaf kepada publik karena sudah menimbulkan kegaduhan. Waketum MUI, Anwar Abbas, menyebut pernyataan Dudung mengandung kontroversi, salah dan sesat. Letjen Dudung pun sempat menyampaikan klarifikasi atas pernyataannya itu. Menjelaskan konteks perkataannya. Bahwa dia itu adalah Panglima Kostrat, bukan ulama. Dia memiliki prajurit yang berasal dari berbagai pemeluk agama. Dia tidak mau anak buahnya sampai terpengaruh dengan pihak luar di dalam beribadah, agar tidak menimbulkan fanatisme yang berlebihan. Sebuah klarifikasi yang sebenarnya sudah jelas sejak awal. Tanpa perlu dijelaskan pun, harusnya mereka yang punya ilmu agama memahami konteksnya. Toh Menteri Agama sudah mendukung Letjen Dudung kan. Jadi bisa disimpulkan bahwa kegaduhan yang disebut MUI maupun PA 212 sengaja diciptakan oleh mereka sendiri. Merekalah yang sengaja ribut menyerang Dudung. Apakah keributan itu akhirnya berhasil menggerakkan jutaan umat untuk ikut menyerang Dudung? Ternyata tidak sama sekali. Bahkan Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI, Kholil Nafis mengeluarkan reaksi yang kalem. Sampai disebut media sebagai pembelaan terhadap Dudung. Kholil menyebut pernyataan Dudung itu menurut Pancasila untuk hidup bersama di Indonesia. Walaupun Kholil sedikit memberikan koreksi bahwa toleransi itu memaklumi, bukan menyamakan. Namun, tidak ada kata-kata jelek dilontarkan ke arah Letjen Dudung. Tidak ada pula tudingan bahwa Dudung bikin gaduh dan disuruh meminta maaf. Bagi saya, ini sebuah sinyal yang mengakui bahwa Dudung sudah berhasil menggulung para kadrun.
Bikin yang ribut-ribut itu sekedar angin lalu, yang berisik ketika lewat. Namun sesudah itu tidak ada lagi bekasnya. Klarifikasi disampaikan Letjen Dudung dengan santuy dan telak, tanpa bisa diserang lagi oleh para kadrun. Sesudah itu, semua senyap. Tidak ada polemik, tidak ada kegaduhan. Boro-boro sampai ada gerakan 7 juta umat menuntut Dudung. Di tangan Letjen Dudung, kadrun mati kutu, tersandung dan tergulung. Selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan share video ini ya. Terima kasih.